Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswiku yang insya Allah muliakan, pembahasan kita hari ini adalah tentang beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah memiliki pengertian mulai dari iman, artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini di dalam hati, diucapkan lewat lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Sehingga ketika ada manusia yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, ingin dikatakan sempurna keimanannya, maka tidak hanya diyakini di dalam hati, tapi diucapkan pula lewat lisan dan dilakukan dengan ibadah sehari-hari. Siswa-siswiku yang insya Allah muliakan, beriman kepada kitab Allah. Di sini ada 4 pengertian yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian mengenai kitab. Yang kedua adalah pengertian suhuf. Yang ketiga adalah pengertian tentang firman. Yang keempat adalah wahyu. Sehingga ketika keempat-empat ini sudah kita mengerti, maka kita akan lanjut tentang apa itu beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah pengertian tentang wahyu. Wahyu, apa perbedaannya dengan firman? Apa perbedaan dengan suhuf? Apa perbedaannya dengan kitab? Kalau wahyu adalah perkataan Allah yang belum ditulis, yang hanya baru terdengar oleh para nabi dan anbiya. Sedangkan firman adalah perkataan Allah yang didengar dan sudah ditulis oleh para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah suhuf. Suhuf adalah perkataan atau firman Allah yang sudah ditulis berupa lembaran. Sedangkan yang keempat adalah kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah yang sudah dibukukan. Jadi kalau kita sudah faham tentang 4 macam ini, insya Allah kita akan mengerti apa itu pengertian beriman kepada kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa firman atau ucapan yang Allah turunkan kepada melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu adalah benar adanya. Ya. Kemudian setelah kita mengerti tentang pengertian wahyu, firman, suhuf dan kitab Allah, kita akan mengkaji apa nabi siapa saja yang memiliki atau diberikan oleh Allah berupa suhufnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yaitu menerima suhuf 10 suhuf. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Sid alaihissalam 50 suhuf. Dan nabi-nabi yang lainnya pun mendapatkan suhuf. Ya, kita hanya menyebutkan 3 saja. Sedangkan kitab Allah yaitu ada 4 orang nabi. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam, yaitu menerima kitab Taurat. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Maaf, tadi Nabi Daud adalah kitab Zabur, sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah kitab Taurat. Yang ketiga adalah kitab Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil setelah nabinya wafat, maka seluruhnya Allah angkat kitab-kitab tersebut. Jadi yang membuat mulianya Al-Quran dan menjadi salah satu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran walaupun nabinya sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diabadikan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam rukun iman. Rukun iman yang ketiga. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, yang keempat kepada para nabi dan rasul, yang kelima adalah hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Semoga pembahasan kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dicerna dengan baik. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah adalah yang pertama, kitab yang Allah turunkan untuk nabi dan diteruskan dakwahnya untuk para umatnya untuk menjadi pedoman untuk kita semua. Yang kedua, menyelamatkan kita dan membimbing kita untuk tetap berada dalam keislamannya Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, kita mengetahui apa balasan-balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman kepada kitab Allah dan orang yang tidak mau beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, insyaallah kita semua dapat bersyukur atas perjuangan Nabi Muhammad SAW meneruskan risalah syariat dari para nabi-nabi sebelumnya. Insyaallah dapat bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.